Bayangkan kamu sedang berdiri di luar rumah, menikmati hujan pertama setelah cuaca panas. Aroma tanah basah yang khas menyegarkan udara. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan, bahwa di dalam tetes hujan yang jatuh ke wajahmu, ada partikel kecil plastik yang ikut turun dari langit. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bisa Kimia, channel yang membahas sains, kimia, dan fenomena alam dengan cara yang mudah dipahami. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan mengkhawatirkan. Mikroplastik. Bukan hanya di laut, bukan hanya di makanan, tapi sekarang turun dari langit bersama hujan. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir ya, karena ini adalah salah satu topik lingkungan yang paling penting di masa depan. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil, kurang dari 5 mm, terlalu kecil untuk dilihat, terlalu ringan untuk jatuh, dan terlalu banyak untuk dihindari. Ada dua jenis. Primary mikroplastik, yaitu plastik yang memang dibuat kecil sejak awal, seperti microbeads pada kosmetik atau serat tekstil. Dan secondary mikroplastik, yaitu plastik besar yang pecah menjadi potongan kecil akibat panas, cahaya, atau gesekan. Setiap hari plastik-plastik ini hancur perlahan dan mengalir ke seluruh bagian bumi, dari puncak gunung, dasar laut, hingga udara yang kita hirup. Sumber mikroplastik yang tak disangka. Tidak banyak yang sadar bahwa penyumbang terbesar mikroplastik bukan hanya sampah botol plastik, tapi pakaian kita. Ketika kita mencuci jaket, sweater, atau celana dari bahan polyester, nylon, dan akrilik, jutaan serat mikro terlepas dan masuk ke sistem air limbah. Serat ini lebih kecil dari rambut manusia dan hampir mustahil disaring oleh instalasi pengolahan air biasa. Sumber lainnya, ban kendaraan yang terkikis saat bergesekan dengan jalan, cat tembok yang mengelupas, serpihan plastik dari furniture, abu pembakaran sampah plastik, bahkan debu di dalam rumah. Dan semua ini perlahan naik ke udara. Bagaimana mikroplastik bisa sampai ke langit? Inilah bagian yang jarang disadari orang. Ketika plastik terurai, partikel halusnya menjadi sangat ringan. Angin mengangkatnya dari tanah, dari jalanan, dari pesisir pantai, bahkan dari sungai dan tempat pembuangan sampah. Partikel ringan ini kemudian naik ke atmosfer. Beberapa melayang lama di udara sebelum akhirnya turun kembali bersama hujan. Fenomena ini disebut atmospheric microplastic deposition, atau sederhananya, mikroplastik dari langit. Kasus terbaru di Indonesia, mikroplastik dalam hujan. Dan ini bukan sekedar teori. Di Indonesia, fenomena ini benar-benar terjadi. Jakarta, hujan dengan mikroplastik. BRIN melakukan penelitian terhadap air hujan di beberapa titik di Jakarta. Hasilnya mengejutkan. Rata-rata ada sekitar 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari. Partikel-partikel ini kebanyakan berbentuk serat. Kemungkinan besar berasal dari pakaian, debu kendaraan, dan sisa pembakaran sampah. Artinya, setiap hujan turun, kota ini tidak hanya menerima air, tapi juga partikel kecil plastik yang berterbangan di atmosfer. Surabaya lebih parah dari Jakarta. Di Surabaya, khususnya di kawasan Pakis Gelora, ditemukan hingga 356 partikel mikroplastik per liter air hujan. Bukan per meter persegi, bukan per hari, tapi per liter. Ini menunjukkan bahwa udara di beberapa kota besar kita telah dipenuhi oleh polusi plastik mikroskopis yang akhirnya jatuh ke tanah, tanaman, hewan, dan tentu saja manusia. Jalur masuk ke tubuh manusia.
Mikroplastik masuk ke tubuh kita melalui 3 jalur utama. 1. Makanan. Ikan dan hewan laut memakan mikroplastik karena mengira itu plankton. Dan ketika mereka masuk ke meja makan, mikroplastik ikut masuk ke tubuh kita. Garam laut, madu, dan sayur pun bahkan ditemukan mengandung mikroplastik. 2. Minuman. Air hujan, air sungai, air tanah, air kemasan, air isi ulang, semuanya pernah ditemukan mengandung partikel mikroplastik. Tidak peduli seberapa jernih tampilannya, kita tidak pernah tahu apa yang terkandung di dalamnya. 3. Udara. Ini yang paling mengerikan. Mikroplastik melayang di udara, terbawa angin, masuk ke rumah, ke kantor, ke sekolah, dan kita menghirupnya setiap hari. Dampak mikroplastik pada tubuh. Dampak jangka panjangnya masih diteliti, tapi yang sudah ditemukan sampai saat ini adalah mikroplastik dapat memicu peradangan pada sel, mengganggu sistem hormon, membawa bahan kimia berbahaya seperti BPA, menumpuk di paru-paru, masuk ke aliran darah, bahkan ditemukan di dalam plasenta ibu hamil. Ini menunjukkan satu hal. Tubuh kita tidak sepenuhnya mampu menghalangi partikel sekecil ini. Dan jika mikroplastik masuk ke tubuh sejak bayi dalam kandungan, kita belum tahu seperti apa dampaknya dalam puluhan tahun ke depan. Dampak lingkungan yang lebih luas. Mikroplastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, tetapi juga seluruh ekosistem. Partikel ini masuk ke plankton, dari plankton ke ikan kecil, dari ikan kecil ke ikan besar, dan akhirnya ke manusia. Ini artinya, mikroplastik tidak hanya mencemari laut, ia mencemari rantai makanan bumi. Dan dengan ditemukannya mikroplastik dalam hujan, kita tahu bahwa pencemaran ini telah memasuki siklus air, sama seperti proses hujan alami. Apa yang bisa kita lakukan? Masalah ini memang global, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Hal-hal kecil yang bisa kita mulai. Kurangi plastik sekali pakai. Hindari membakar sampah plastik. Gunakan tas dan botol minum yang bisa dipakai ulang. Gunakan filter mikro untuk mesin cuci. Dukung kebijakan pembatasan plastik di daerah masing-masing. Dan yang paling penting, tingkatkan kesadaran. Semakin banyak orang paham, semakin besar kemungkinan kita menemukan solusi bersama. Mikroplastik mungkin kecil tapi dampaknya sangat besar. Dari pakaian yang kita cuci, dari jalanan yang kita lewati, dari sampah yang kita buang, hingga akhirnya turun kembali kepada kita melalui hujan. Ini adalah peringatan bahwa bumi sedang berusaha memberitahu kita apa yang kita lepaskan ke lingkungan, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Bisa Kimia. Tulis juga topik apa yang kamu ingin bahas berikutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran, tetap belajar. Karena di Bisa Kimia, sains selalu bisa kita mengerti bersama.